Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan bahas mengenai MCB yang sering trip. MCB yang sering trip karena penggunaannya yang nggak bisa kita perhitungkan. Oke, kenapa MCB sering trip? Kan gitu. Sebenarnya berapa daya yang di rumah kita? Berapa daya yang di rumah kita? Kalau orang kami bilang macam tak sama hitungannya sama daya yang terpasang dari PLN gitu. Nah, ini data yang sering kita jumpai, MCB yang dipasang kemudian daya dari PLN. Kalau katanya MCB nya 2 ampere itu dayanya 450 watt. Kalau 4 ampere 900 watt. Kalau 6 ampere 1300 watt. 10 ampere 2200 watt. Emak-emak bilang 450 wattnya punya aku pakai untuk gosok sama ngidupin TV nggak hidupnya, katanya 450, ku hitung-hitung 350 nya gosokan, TV 70 420 nggak hidupnya 450, apanya maksudnya nih? Nah, sekarang mau kita bahas. Jadi apa yang disampaikan tadi merupakan gambaran tidak bisanya mencerna apa itu daya yang dari PLN dan apa daya yang dikonsumsi. Oke. Nah, yang lain lagi bilang, terus kita bilang kok listrikku sering trip ya. Oke, yuk ini sebenarnya yang harus dipahami. Daya listrik arus bolak-balik atau AC itu ada 3 macam dayanya. Yang pertama daya semu, ini dia, yaitu daya yang diberikan oleh PLN, satuannya volt. Nah, itu yang kita sering tadi dengar, 450 watt, 900 dan seterusnya. Kemudian ada daya aktif. Daya aktif ini adalah daya yang dibutuhkan oleh beban yang satuannya sudah watt. Jadi dikonversi dulu dari daya semu masuk ke daya aktif, nanti baru bisa kita hitung. Nah, selanjutnya yang ketiga daya reaktif, ini daya yang ditimbulkan oleh beban induktif, satuannya var, volt ampere reaktif. Ini dia. Jadi ada 3, tapi yang terpenting ini yang punya PLN, ini yang mau kita pakai. Daya semu yang punya PLN, daya aktif mau kita pakai. Lah, macam mana cara ngitungnya? Ini dia. Jadi ngitung daya di rumah kita itu, ini daya dari PLN mau kita hitung, kita jadikan watt supaya bisa kita pakai. Rumusnya P sama dengan E kali I kali cos Q. P itu daya, satuannya watt. E itu tegangan, satuannya volt. I itu arus, satuannya ampere. Cos Q itu faktor kerja. Nah, faktor kerja itu kita anggap aja lah di rumah-rumah ini 0,8. Nanti kalau kita kasih tambahan kapasitor dan sebagainya mungkin akan naik ke 0,9 atau 0,95. Nah, kita mulai dari daya yang dari PLN yang 900 watt. Daya 900 watt dapat dibebani pemakaian sampai berapa watt? Nah, ini dia. Jadi kalau 900 watt dari PLN bisa kita pakai berapa ini? Nah, 900 watt berarti arusnya 4 ampere, cos Q-nya 0,8. Mari kita hitung. Ini dayanya. Ini tegangannya 220 volt. Harusnya 4 ampere. Cos Q-nya 0,8. Maka hitungannya adalah 704 watt. Ini sudah 704 watt. Jadi yang dari PLN tadi dibilang 900 watt itu semu, setelah kita masukkan ke hitungan watt ini 704. Jauh ya. Sampai hampir 200 selisihnya. Makanya mak-mak marah. Gerah kali aku, hidupkan AC yang 1 PK nggak hidup, 1 PK 736 watt, ini 900 watt. Yang dihitung inilah PA bukan watt. Nah, sekarang udah tahu wattnya 704. Nah, kita lanjutkan lagi. Misalnya daya dari PLN 450 watt dapat dibebani pemakaian sampai berapa watt ya? Nah, ini berarti harusnya 2 ampere. Lihat ini, 220 kali 2 dikali 0,8. Berarti 440 kali 0,8, 352 watt.
beli AC setengah PK, nggak hidup lah. Hasilnya 376 ya, nggak hidup. 374 ya, 352. Tapi nanti harus hidup lah, kita kali supaya hidup, kan gitu. Nah, ini pada saat tegangan masih standar, tegangannya 220 volt. Lah, bagaimana kalau tegangan nggak 220 volt? Bagaimana kalau turun tegangannya? Ya, malam pada saat kita rame pakai, tegangan bisa 210 volt, maka wattnya juga akan turun 336 watt. Lah, kalau 336 watt nyetrika yang nggak hidup. Kalaupun hidup nggak panas, anget doang. Ini yang perlu kita pahami. Nah, dari model kayak gini, dari seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang diberikan oleh PLN yang 450 watt itu masih dalam hitungan daya semu. Sementara daya yang terpakai ini setelah dikali dengan 0,4. Mudah-mudahan kita memahaminya sehingga kita akan lebih mudah menganalisa kemudian mana yang akan kita hidupkan, mana yang akan kita matikan sesuai dengan skala prioritasnya. Oke, sampai di sini video saya ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada video saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.